Iya, teman-teman ini yang belum kenal Mbak Prita mungkin boleh sapa-sapa dulu. Siapa tahu nih banyak teman-teman investor-investor newbie yang lucu-lucu mungkin di sini baru pertama kali lihat kecantikan Mbak Halo Prita nih. semuanya, selamat malam followers yang ngerti saham. Nama aku Prita Gozi. Biasanya sih teman-teman manggilnya Prita. Nah, aku nih biasanya sehari-hari sebagai financial planner atau konsultan keuangan yang juga jadi investor. Jadi investor tuh sudah dari sejak SMA ya, Fris. Jadi lumayan udah lama banget, udah melewati beberapa krisis ekonomi. udah udah dari mungkin dari kalau untuk Gen Z milenial mungkin Ya, dari zaman mereka masih kecil-kecil nih Mbak Prita udah join duluan. Jadi malam ini semoga ya teman-teman di sini bisa dapat insight banyak ya dari kakak kita ini. Nah Mbak Prita, kita kan para ibu-ibu, ibu senior dan ibu junior maksudnya, kita mau ngobrolin seputar keuangan di tahun ini karena konon tahun ini tuh banyak yang bilang dalam tanda kutip suram lah, ya, terkesan kayak menakutkan gitu buat orang-orang sampai mereka akhirnya agak-agak ngerem dalam hal urusan uang. Nah, di poin pertama mungkin yang kita diskusikan apa aja nih yang jadi pos keuangan yang akan menjadi prioritas tahun ini di tahun yang katanya perlambatan ekonomi ya. itu Yang udah pasti pertama akan tuh terjadi. sebetulnya adalah pos untuk dana cadangan kita. Jadi kalau di sini teman-teman belum punya dana cadangan dalam bentuk cash, itu aku saranin udah mesti mulai dibangun. Jadi aku ngerti banget kalau teman-teman di sini kan pasti lebih suka investasi, kemudian lebih suka naruh uangnya itu misalnya di saham atau reksadana, itu bagus. Tapi di tahun 2023 ini kita tetap perlu menyisihkan sebagian, memang bentuknya hanya ya tabungan biasa. Kalaupun mau produk pasar modal, itu mungkin reksadana pasar uang saja. Aku selalu saran jumlahnya tuh sekitar 3 kali pengeluaran rutin bulanan kita. Tapi kalau misalnya di rumah tangga itu, atau misalnya kalian udah berkeluarga nih teman-teman, terus yang kerja cuma satu orang, jadi pasangannya mungkin nggak kerja, aku akan saran lebih naik. Jadi kalau bisa 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Bahkan kalau di sini teman-teman ada yang udah mulai kerja, tapi kerjanya freelance, aku bahkan sarannya sampai 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Ini udah kayaknya jangan ditawar-tawar lagi deh di tahun 2023 ini. Nah, pos yang kedua nih, Fris, yang menurut aku penting banget untuk teman-teman cermati, kalau teman-teman di sini punya cicilan. Jadi khusus untuk yang punya cicilan, itu kalian harus berhati-hati. Karena yang kita khawatirkan di 2023 itu kan adalah kenaikan suku bunga. Jadi, kalau kita punya cicilan yang sifatnya floating, nah ini bisa berpengaruh nih ke cicilan bulanan kita. Jadi kalian bayangin aja teman-teman, gajinya sama, gitu kan ya, tapi cicilannya naik gitu kan, itu kan jadi membuat kita jadi kesusahan banget kan ngatur keuangan. Jadi menurut aku tuh dua hal itu sih yang bener-bener harus kita waspada banget buat tahun 2023. Oke, jadi poinnya itu tadi Hmm. dana darurat itu ya, Kak Prita. Kemudian cicilan, Ya, apalagi yang basisnya mungkin floating nih buat teman. Maaf ini ya, anak pertama biasa ganggu. Oke, aduh kalau masih kecil kayak gini nih, kerja aja udah di sampingnya aja udah. Nah, kemudian Mbak Prita, kalau kita ngobrolin soal konsep manage keuangan dalam rumah tangga ataupun individu yang masih single, sering kali nih di Zap Finance kita kan ya, beberapa kali dengar konsep Zapfin. Nah, konsep Zapfin ini yang seperti apa nih teman-teman yang lain ya. mungkin bahkan mungkin ada yang baru dengar, Boleh bisa dong. mungkin sharing Jadi dikit konsep Mbak Prita. Zapin ini adalah konsep mengelola keuangan yang kalau orang misalnya pakai bahasa kasta gitu, di kasta tertinggi nih, Fri. Jadi ini kalau misalnya memang kita tuh Oke. udah benar-benar bisa rapi, kemudian kita udah bisa sehat keuangannya, itu kita pasti bisa menggunakan konsep Zapin. Zapin ini singkatan. Singkatan yang pertama Z itu adalah zakat. Nah, kenapa sih aku sebutnya zakat? Karena di Z Finance ya supaya depannya Z aja sih. Tapi sebenarnya di dalamnya itu intinya adalah hal-hal yang kita keluarkan bukan untuk diri kita. Jadi kalau zakat kan untuk muslim wajib. Kalau sedekah ya monggo aja silahkan. Kemudian mungkin ada perpuluhan tuh wajib juga ya 10%. Lalu kalau sosial-sosial, nah ini semua masuk ke dalam kelompok itu. A, itu adalah assurance. Nah, orang selalu berpikir, oh assurance itu asuransi. Bukan. Assurance itu adalah jaminan. Menjamin kalau hidup kita itu akan nggak apa-apa, misalnya terjadi musibah. Otomatis yang perlu kita lakukan adalah punya dana darurat dan punya proteksi.
Nah, ini yang kalian boleh atur balancing seberapa banyak dana darurat dan seberapa banyak proteksi untuk kebutuhan kalian masing-masing nih teman-teman. Lalu dari A kita ke P. P-nya tuh present consumption. Jadi apa sih yang menjadi kebutuhan kita di hari ini? Karena aku juga sering banget ya, Fris, dengar orang misalnya dia kerja keras banget, tapi dia tuh kayak buat hidup yang sekarang atau buat senang tuh dia nggak mau gitu. Kalau di Zafin tuh kita konsepnya balance, jadi tetap harus ada nih jatah untuk ya hidup kita sekarang, itu harus dihitung. Kan kayak Friska aja kan Work tiba-tiba life kalau balance mau ya. pesen tiket besoknya berangkat gitu kan. Boleh banget, boleh banget. Nah itu Rara part jonggrang of itu. present consumption, konsumsi-konsumsi yang kita lakukan itu sekarang. Lalu F itu adalah future spending. Nah, F ini sebetulnya salah satu cara mendapatkannya itu dengan berinvestasi. Nah, teman-teman, F ini kenapa dibilang future? Karena kita tuh udah tahu bakal kejadian. Contoh, yang dari tadi ngintip-ngintip kan bakal sekolah tuh, Fris. Nah, kita tuh sebetulnya udah tahu bahwa oke, sekian tahun lagi aku akan mesti bayar segini dan seterusnya. Sama nih Fris, aku nih sekarang ya alhamdulillah udah selesai kan menyiapkan dana pendidikan untuk anak kuliah nih tahun ini. Nah, aku alhamdulillah tuh bisa bilang gini ke dia, aku pokoknya fokus aja mau kuliahnya nggak dapat biaya nggak apa-apa karena aku udah dapet di angka yang dia butuhin untuk sekolah apapun yang dia mau. Ya kalau ternyata sekolahnya lebih murah ya berarti dia bisa simpen untuk S2 lah, kira-kira kan kayak gitu ya. Jadi itu tanggung jawab aku, itu adalah future. Nah, ada in yang terakhir, jangan lupa teman-teman. Investment ini sebetulnya adalah bagaimana kita membuat uang yang kita punya itu bukan cuma bermanfaat untuk kita, tapi juga untuk Indonesia. Nah, caranya gimana? Emang harus masuk ke pasar modal, Fris. Gak ada cara lain. Oke, oke, oke. Kuncinya yang terakhir ya, mau nggak mau harus masuk pasar Benar, jadi modal, bener dengan nih. gitu nanti kita membantu menggerakkan roda perekonomian. Nah, kalau ditanya persentasenya sih sebetulnya ya namanya zakat ya, ya pastinya itu masing-masing. Tapi kalau zakat kan ada Ya. hitungannya, kalau sedekah terserah. Biasanya sekitar persen. Hmm. Present Hmm. consumption ya jangan lebih dari 50 lah gitu supaya kita punya gitu Hmm. kira-kira. Oke, siap. Nah, itu teman-teman ya, itulah ternyata konsep Zapfin. Nanti bisa di-replay ya, nanti Mince save kok, tenang aja. Oke, kita beralih ke pertanyaan sejuta umat yang sering kali aku terima DM, tapi apalah daya, aku bukan seorang financial planner. Banyak banget yang nanya, Mince, gimana sih ini money management? Saya gaji UMR, tapi pengen ini, pengen itu, pengen investasi. Aduh, pengennya banyak tuh, rata-rata pada curhatannya kayak gitu. Nah, wejangannya gimana nih Mbak buat teman-teman yang mereka tuh pinginnya banyak sampai investasi pun pingin tapi gajinya masih UMR jadi kayak masih terbatas Oke, gitu bingung aku pengen kasih alokasiinnya. semangat nih untuk semua teman-teman di sini yang mungkin penghasilannya masih UMP. Nah, selama kita misalnya berpikir bahwa kita bisa do something in the future, kalian tidak akan ada masalah. Tapi kalau kalian menyalahkan, kan penghasilan aku cuman UMP, nah itu dia sebenarnya sumber masalahnya nanti di situ. Karena apapun juga, kalau kita bekerja dengan baik dan skill kita nambah terus lama-kelamaan, kita juga nggak UMP terus, Fris, pasti naik gitu loh ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita memang mungkin nggak usah paksakan diri nih mau langsung kayak Zafin tadi. Nggak apa-apa. Jadi kalau mungkin kita saat ini belum bisa, kita fokusnya ketiga aja. Yang penting ada untuk living, ada untuk saving, ada untuk playing. Nah, di sini sebetulnya teman-teman tuh harus memang bisa menyisihkan tetap untuk investasi. Tapi karena mungkin keterbatasan sumber daya kita, ya nggak apa-apa. Saat ini mungkin kita coba dengan 10.000 dulu gitu loh. Nah, ada orang yang mampunya 10.000 per bulan, ada yang 10.000 per minggu, ada yang 10.000 per hari, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman lakukan itu secara konsisten. Aku sebutnya ya di buku yang aku tulis bersama Alex Media itu Hapsari, hanya perlu selembar aja sehari. Jadi terserah deh pilih lembarannya mau yang mana. Kalau bisa 10.000 itu lebih bagus lagi. Nah, yang terakhir untuk teman-teman UMP sebenarnya yang paling berbahaya itu bila mana teman-teman mengambil cicilan di luar kemampuan. Itu yang sebetulnya tuh bahaya banget. Jadi bukannya aku nggak suka pay later ya, tetapi kalau misalnya karena kita mau memenuhi keinginan, kemudian kita akhirnya mengambil pay later itu, nah itu sebenarnya sumber masalahnya. Karena nanti berapapun penghasilan kita agak-agak bertambah, Fris, biasanya juga akan kelabakan tuh, karena sulit keluar dari jeratan itu.
Nah, kalau ternyata teman-teman masih kepengen banget, ya udah berarti teman-teman mesti cari kerjaan sampingan supaya uangnya bisa bertambah gitu. Nah, itu dia ya teman-teman yang sering kali banyak DM terjawab. Paling nggak fokusnya ke 3 post itu tadi ya. Selebihnya mungkin masukin wishlistnya dulu ya, Mbak Prita ya. Dream list, wishlist lah segala macam. Nah, kita lanjut ke baru-baru ini kita kan habis launching buku nih, Master Investor ya. Jangan lupa beli ya. Ada di story Mince terakhir ya di IG story. Mbak Prita di situ nulis Ya. tentang 5 mindset investasi. Nah, kita masuk mulai investasi nih. Apa sih 5 mindset ala Kan investasi aku kan Mbak Prita ini? lama banget ya, udah bisa dibilang belasan tahun lah gitu, almost 20 years gitu. Nah, ternyata pertama ya rahasia sukses. Aku sih dibilang sukses kayak Warren Buffett jauh banget lah masih gitu ya. Tapi maksud aku tuh gini, teman-teman, aku juga dulu tuh penghasilannya tuh ya UMP juga sama aja gitu loh. Waktu aku first jobber juga walaupun udah S2 tetap aja freeze. Orang nggak lihat S2, S3, S4 juga. Ya udah kamu masuk first jobber ya udah gajinya segitu gitu kan ya. Orang suka berpikir, oh Prita gue sih gajinya dari dulu enak, gede, segala. Hello, zaman aku dulu tuh nggak ada YouTube, nggak bisa side hustle gitu. Ya udah, Iya, gitu mentok kan. mentok Nah, aja itu gitu yang ya. banyak orang nggak tahu. Jadi sebenarnya kalian sekarang tuh hidup di zaman yang jauh lebih enak. So, itu yang aku lakukan adalah Tuh. memahami diriku sendiri untuk menemukan investasi yang terbaik. Rupanya saat itu investasi yang terbaik buat aku adalah reksadana. Kenapa? Karena for me it's easy to understand dan uangku cukup, Fris. Jadi aku juga nggak pakai minjem-minjem lagi gitu loh. Kalau misalnya properti, wah aku mesti cicil nih, mesti minjem ke bank nih. Sedangkan kalau reksadana dulu aku nggak perlu untuk beli apa namanya minjem uang orang lah gitu. Jadi aku bisa langsung. So number one itu penting banget buat kita tahu diri kita seperti apa, and then kita cocokkan dengan investasi buat kita. Lama-kelamaan teman-teman juga pasti bisa loh nambah ke saham dan lain-lain, dan aku juga melakukan hal seperti itu. Nah, yang kedua, mindset aku, Fris, it's not how much you make, but how much you save that matters. Otomatis kalau kita mau berpikir berapa sih yang bisa kita sisihkan, yang kita atur tuh spending kita. Karena zaman aku dulu kerja ya, Fris, pertama kali kerja sama orang, ya aku nggak bisa ngatur gaji aku berapa. Ya udah, hidupku ada di kendali bos aku, gitu kan, dengan segala penilaian-penilaian KPI itu. Dan aku rasa kayaknya kebanyakan dari kita juga kayak gitu kan, karyawan gitu. Dan dulu tuh kalau punya side job, dianggap moonlighting. Moonlighting tuh kayak kerja sampingan tuh nggak boleh. Jadi ya udah nggak ada cara lain nih selain ya udah aku gaji segini, aku tidak pernah menganggap gajiku segitu. Katakanlah gajiku dulu 5 juta nih misalnya. Jadi aku nganggap gajiku itu cuma 4,5 juta. Karena 500 ribunya udah langsung aku simpen. Aku nggak pernah nganggap gaji aku tuh 5 juta. Itu menurut aku jadi pola pikir yang sampai sekarang, aku tuh mau kata aku sekarang alhamdulillah penghasilannya berapapun, suamiku berapapun, ya aku nggak perlu menaikkan terlalu jauh ya. Standar hidup aku naik cuma karena aku lebih jompo aja gitu. Jadi kayak misalnya, aduh, iya, Inflasi kayak inflasi tenaga dulu memang bisa itu naik penting. kereta kemana-mana, sekarang aduh taksi deh. Kira-kira itu. Tapi kalau misalnya kayak aku masih bisa Niko Iya. gitu, masih bisa ya kemarin gitu aku liburan gitu ya naik pesawat 3,5 jam masih bisa ekonomi ya sih loh. Kapan waktu itu aku bahkan ke Europe gitu ya, nah ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau aku nggak bisa, misalnya waktu pernah aku ke Amerika, aku jompo banget nih gitu. Jadi baru ke situ. Jadi menaikkan standarnya itu bukan karena aku penghasilan naik aku naikin standar, tapi ya memang karena badanku udah nggak bisa terima gitu aja udah. Iya, Mereka sama sama Mbak. Aku mulai nih. udah beda lah gitu kan. Nah, terus tips yang ketiga ternyata mindset aku tuh menggunakan waktu tuh sebagai teman terbaik, Tris. Jadi teman-teman sabar sih menurut aku tuh penting. Kalau misalnya ngerasa, aduh aku umur 20-an baru bisa segini, it's okay. Yang penting habitnya. Karena whenever kita start dengan habit, Tris, percayalah sama Prita Gozi, di usia 35, masalah kamu semuanya akan selesai.
Yang punya cicilan biasanya kebayar lunas, yang lagi ngumpulin dana pendidikan anak juga biasanya udah mulai ya apa angkanya tuh masuk. Jadi dana pensiunnya juga mulai banyak banget gitu. Jadi untuk rata-rata karyawan kayak kita-kita gini, kecuali teman-teman yang mau tiba-tiba sukses ya, ini itu beda cerita. Tapi yang rata-rata masyarakat Indonesia, kalau kalian menggunakan waktu sebagai teman terbaik, percayalah, di usia 35 kalian akan mulai kayak kelihatan nih hidup aku gimana, dan memasuki usia 40 itu juga nanti udah enak banget gitu loh. Itu sebab aku punya mindset yang keempat. Investasi bukan perkara cuan tercepat, tetapi bagaimana sustain, berkesinambungan gitu. Itu penting banget karena kalau misalnya cuma mikir cuan cepat terus ya nanti misalnya saham ini segala cuan cepat tapi nggak sinambungan. Jadi itulah kenapa aku tuh juga punya saham yang rajin ngasih dividen karena berkesinambungan. Kan aku yakin kamu juga pasti punya lah ya kayak aduh anakmu kira-kira kayak gitu. Ya udah Fris, dan kalau yang mindset terakhir aku nggak mau share, aku mau pada baca aja bukunya ya, Mindset Investor, apa namanya, Alfrita Gozzi di buku apa bukunya Master Investor ya. Master Investor. Ya, ada teman-teman ya, udah kita share tuh. Ada Mbak Prita, ada Mince, dan 8 teman-teman investor lainnya. Mindsetnya keren-keren semua, wajib baca ya. Cus ke Gramedia terdekat. Oke, kita lanjut. Itu tadi terkait mindset. Nah, sekarang kita memasuki tahun yang katanya suram lagi. Nah, strategi investasi yang mungkin lebih bijak ya untuk kami-kami dan teman-teman investor di luar sana. Seperti apa nih Mbak? Katanya kan banyak yang mungkin harus ngurangin agresifnya Uh, mungkin di saham atau aku tuh seperti apa? berinvestasi udah ngelewatin beberapa krisis ekonomi ya. 98 sih aku enggak lah, aku dulu masih sekolah juga waktu 98. Tapi mungkin waktu itu 2005, 2008, terus 2018 ya, terus kemarin pandemi. Yang aku bisa bilang tuh gini loh teman-teman. Kita tuh memang mesti balance aja sih pada saat memang kita punya aset di pasar modal. Nah, salah satu hal yang bisa bikin balance itu adalah kalau kita punya di 3 tempat. Satu di money market, biasanya aku pakai reksadana pasar uang. Lalu yang kedua di fixed income. Nah, ini aku sebenarnya paling suka pakainya yang pemerintah punya, SBN Retail gitu loh. Ya. Dan terakhir adalah di saham. Nah, sebenarnya seberapa banyak sih kita taruh di saham, itu kita mesti lihat ke kemampuan kita masing-masing. Yang aku bisa saja sebagai financial consultant adalah kalau teman-teman masih punya cicilan, aku tidak saran teman-teman terlalu agresif di saham. Karena kalau hal yang buruk terjadi, tuh mau nyairinnya rada agak berat tuh gitu. Jadi kalau misalnya lagi gak bagus atau sahamnya malah bukan yang liquid gitu, aduh agak repot tuh ya kalau memang itu terjadi. Tapi kalau saat ini teman-teman tidak punya cicilan, teman-teman juga pekerjaannya juga bisa dibilang cukup aman, dana daruratnya juga udah oke. Aku sih nggak bilang ada yang harus berubah sih, Fris. Karena selama ini juga itu yang aku lakukan, dan it will bloom when it's time. Jadi artinya mungkin butuh waktu buat nunggu atau gimana, tetapi nanti juga akan bloom. Nah, aku punya rahasia dikit nih, Fris. Jadi, aku tuh kan punya investasi saham tuh di beberapa platform. Jadi, ada platform yang emang aku tahan, dia hanya untuk dana pensiun, dan ada platform yang memang jujur, itu aku agak-agak ya trading berapa bulan sekali lah gitu. Jadi kayak kemarin atau akhir tahun tuh sempat ada dijual gitu kan, menikmati hasilnya aku pakai buat liburan nih kayak gitulah. Jadi udah aku beda-bedain platformnya. Jadi platform yang ini memang stay terus, platform yang ini memang aku pakai buat dijual beliin gitu. Nah, itu nanti kalau teman-teman udah mencapai ke tahap itu, aku rasa bisa lakukan itu juga. Oke, jadi itu tadi ada tiga, paling nggak ada tiga opsi ya, Kak Prita ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan nih. Udah mulai banyak pertanyaan dari teman-teman. Aku coba kurasi satu dulu nih dari Mbak Tika Tigoy. Bagaimana terkait invest LM nih, Mbak Prita? Wacana Ya, harga LM yang semakin logam naik. mulia itu selalu menarik nih teman-teman, terutama kalau di momen-momen yang penuh ketidakpastian seperti itu. Jadi
Aku pun juga selalu memasukkan komoditas. Dalam hal ini aku pakainya memang logam mulia dalam portofolio aku. Tapi itu bukan satu-satunya aset dalam portofolio. Nah, apakah dia bakal naik lagi kayak kejadian kemarin 2020? Kita tidak pernah tahu apakah naiknya sedahsyat itu. Tetapi apakah dia bisa menahan laju portofolio kita untuk kalau dia jatuh? Jawabannya iya. Jadi aku sih saran kalau teman-teman dananya juga ada lebih, bisa dibelah juga untuk dibelikan LM juga. Oke, itu terkait LM ya, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, sebentar. Nah, Kak, karena saya pernah dengar bahwasanya obligasi itu berlawanan dengan suku bunga. Ini Apa tuh? pertanyaan atau pernyataan ya? So, eh, sebentar, ini tadi, Mm-mm. ini ada yang nanya better mana nih? Better deposito atau RD Oh, pasar untuk uang, Mbak? dana Untuk apa dulu nih darurat atau maksudnya? untuk apanya gitu. Untuk investasinya mungkin ya, karena tadi sempat mention Oke, RDPU kan salah kalau money satunya. market itu memang masuknya ke RDP. Kalau deposito itu prinsipnya sebetulnya lebih untuk defensif banget ya. Karena gini bedanya. Kalau deposito di bank buku 4, itu kan memang dia biasanya masuk ke penjaminan LPS. Nah, kalau masuk ke lembaga penjaminan MPS, terus nominalnya juga di bawah 2 miliar, ya kalau sampai ada apa-apa ya istilahnya itu terjamin. Memang kalau RDPU tidak seperti itu case-nya gitu. Jadi apa mungkin gini, kalau dipakai untuk dana darurat itu deposito itu kalau masuk LPS suku bunganya itu akan bisa safe banget. Kalau RDPU itu lebih untuk yang portofolionya gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai dua-duanya gitu. Oke, thank you Kak Prita. Ini ada pertanyaan berikutnya. Bentar, di kolom komentar banyak juga nih. Hai Kak, kalau dana pendidikan 15 sampai 18 tahun ke depan lebih baik invest ke saham apa ya? Ini malah nanya rekomendasi. Mungkin pertanyaannya, invest ke saham bagus nggak untuk dana pendidikan yang masih Ya, 15 tahun lagi? Mungkin seumuran itu anakku sebenarnya kali ya. pilihan. Jadi gini, kalau misalnya orang tuanya repot itu tapi kalau misalnya kita punya kemampuan nih orang tuanya untuk memonitor sahamnya dan amang kita juga bisa apa ya kayak belinya tuh kan biasa belinya lot. Tapi kita punya uang untuk bisa naik turun gitu. Karena kan itu bedanya dengan reksadana. Kalau reksadana kan yang kita bisa patok tuh rupiahnya nih teman-teman. Kalau saham kan yang kita coba apa masuk tuh lot. Jadi rupiahnya bisa beda-beda kan teman-teman. Nah, kalau memang teman-teman punya fleksibilitas itu juga nggak ada salahnya. Karena memang faktanya waktu zamannya anakku dulu, anakku sekarang umurnya kan udah 17 ya. Jadi 17 tahun yang lalu itu memang reksadana tuh kenaikannya luar biasa banget, Fris, dan cukup banget gitu untuk kebutuhan yang aku perlukan. Tapi mungkin kalau kita bicara sekarang agak sedikit berbeda gitu loh. Jadi boleh aja sih kalau teman-teman kombinasikan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Oke, itu ya teman-teman. Nah, ini banyak juga pertanyaan terkait P2P, Mbak. Gimana maksudnya mungkin gambarannya ya investasi ke P2P juga. Sekarang kan makin marak ya, baik yang konvensional udah mulai muncul juga yang Oke, syariah. Nah, seperti apa, pertama, Mbak Prita? bahasanya dulu nih teman-teman. Peer to peer itu kita sebutnya pendanaan. Jadi itu bukan investasi, itu beda banget ya konsepnya. Apalagi secara accounting itu juga akan beda. Tapi aku nggak mau bahas sini ya, nanti takutnya kita panjang. Intinya gini, yang namanya pendanaan itu risikonya pasti besar. Nah, risiko pendanaan itu makanya harus kita lihat kemampuan kita dalam mengambil risiko dari grade-nya. Jadi pada saat kita mau ambil setiap paket itu, teman-teman tuh harus cek ini grade-nya grade berapa. Kalau grade-nya semakin rendah, biasanya imbal hasil yang ditawarin juga semakin tinggi. Ya itu wajar banget kan, karena resiko yang kita berani ambil tuh sebetulnya semakin besar. Nah, otomatis kalau kalian tidak siap dengan resiko gagal bayar atau bahasa keuangannya tuh default, ya aku nggak saran teman-teman memang melakukan pendanaan. Tapi kalau teman-teman memang memiliki kelebihan dana, terus teman-teman juga untuk tujuan-tujuan finansial lainnya sudah punya aset yang lain, dan teman-teman juga paham dengan resiko default itu malah opsi yang menurut aku menarik. Aku pribadi juga masuk freeze ke
salah satu platform peer-to-peer lending yang terpercaya. Tapi kalian mesti tahu teman-teman, itu bukan untuk dana pendidikan, itu bukan untuk apa ya, dana apalagi aku udah haji sih soalnya. Misalnya apalah yang lain gitu loh. Enggak, tetapi memang itu simply untuk memutarkan dana pensiun aku. Jadi kalau teman-teman melakukan itu dengan uang yang sebenarnya bakal kalian pakai buat bayar uang sekolah anak, aku gak saran sama sekali. Oke, oke, thank you insight-nya Kak Prita. Nah, itu terkait P2P ya teman-teman, karena lumayan banyak jujur yang nanya, tapi aku pun juga belum bisa ngasih gambaran apa-apa terkait itu. Nah, ini ada yang nanya, Mbak, kalau semisal saya mau take over KPR di tahun ini, menurut Mbak Prita gimana? Di tahun yang tadi aja Ya, bahkan jadi suku bunga mau kalau naik. misalnya ini ada plus minus nih ya teman-teman. Kalau kita ngelok di suku bunga yang sedang tinggi, ya berarti nanti durasi forever-nya memang agak lumayan ya, gitu kan. Itu kan biasanya ada beberapa KPR nih yang ngelok sepanjang durasi. Nah, kalau misalnya yang floating, sebetulnya kan kalian mungkin berharap, oh sekarang tinggi tapi nanti bisa turun. Tapi gini teman-teman, sebagai yang udah alumni pengambil cicilan gitu ya, the cicilers, kayaknya mau kata suku bunganya turun, tetap aja cicilan kita nggak turun sih gitu kan. Jadi biasanya cuma sama aja gitu. So I'm still with my suggestion yang pertama, yaitu kalau misalnya kalian tidak memiliki source of income yang pasti, lalu kalian tidak punya dana darurat, dan kalian mungkin kayak tanggungannya banyak banget nih teman-teman, mungkin harus dipikir ulang nih untuk mengambil KPR-nya gitu. Tapi kalau misalnya memang you have a stable income, dana daruratnya cukup, terus mungkin dua-duanya kerja, wah itu sih nggak apa-apa banget. Malahan beberapa properti bisa dibeli dengan harga yang kompetitif banget di masa-masa kayak sekarang. Masa-masa sekarang mungkin banyak yang BU terus Ih, akhirnya banget dijual under value banget ya. ya. Ini curhatan ini. Dapat under value di saat musim kayak gini tuh, wow, itu nggak yang selalu terjadi tiap tahun gitu ibaratnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada yang nanya, baikan mana ya, investasi emas digital atau Oke, fisik? jadi investasi emas fisik itu tentu aja bagusnya kita pegang. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak terpengaruh oleh lembaga keuangan lain. However, kalian mesti punya penyimpanan, dan aku nggak tahu ya, gramnya itu kan nggak bisa diatur-atur, karena kan udah pakemnya segitu. Nah, kalau emas digital itu memang keunggulannya yang dia tawarkan adalah kemudahan, teman-teman. Kemudahan apa? Kalian nggak usah nyimpen, terus kalian juga bisa pakai rupiah, kemudian nanti dikonvert dengan gramnya. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik, ya itu tergantung masing-masing. Nah, aku sih nggak akan ngomong dari segi agama ya, Fris, karena ada beberapa orang yang bilang, oh itu nggak boleh, jadi aku nggak mau bahas itu di sini. Pokoknya intinya kalau teman-teman kepercayaannya adalah harus pegang emas fisik, ya udah beli aja emas fisik. Kalau misalnya teman-teman mau mencari kemudahan, kemudian teman-teman memang percaya juga bahwa kalau sudah dicap halal dan itu teman-teman percaya, ya sudah lakukan. Jadi balik lagi ke masing-masing, karena intinya ya sama-sama emas kok gitu. Ini ada pertanyaan dari pemula kebanyakan nih. Kak, aku di tahap pengen coba-coba investasi. Nah, biasanya nih mungkin yang masih mahasiswa atau baru fresh graduate. Ada tips trik nggak supaya nggak fail atau Ada loss biar nggak kalau rugi? mau merasakan rugi di pasar modal, ya nggak usah masuk. Karena itu gimana ya, maksudnya gini, kalau nggak mau rugi ya jangan dijual saat kamu nilainya turun, itu pasti. Ya otomatis kalau kamu nggak jual di saat nilai turun, ya kamu nggak bisa pakai uang yang emang mau dipakai nantinya gitu. Kayak anakku waktu udah punya KTP free, sudah aku langsung kasih kan platform, satu saham, satu lagi reksadana. Dan dia tertarik banget gitu, dan ternyata di antara dua itu yang dia lebih tertarik tuh reksadana. I don't know why, tapi dia lebih sering beli reksadana dibandingkan beli saham. Mungkin untuk kemudahan dan lain-lain. Apakah artinya dia nggak pernah turun itu nilainya? Ya turun. Tapi pada saat turun dia nggak perlu jual. Kenapa? Karena dia nggak perlu uangnya. So untuk teman-teman yang pemula banget, kalian tidak ingin merasakan loss di pasar modal, ya intinya jangan pakai uang yang mau kalian pakai dalam waktu dekat. Karena kalau ternyata turun, ya jangan dijual. Udah gitu aja. Oke, oke.
Ya, itu teman-teman ya. Mungkin sebelum coba-coba dengan uang beneran, belajar pakai virtual account aja dulu ya. Jadi biar nanti nggak kebanyakan loss-nya. Nah, ini dua pertanyaan terakhir. Aku pilihin sebentar. Mana tadi ya? Nah, ini ada yang nanya. Invest dulu atau selesaikan cicilan dulu? Nah, ini cicilan yang seperti Mm-mm. apa dulu Jadi nih kalau jenisnya punya ya? cicilan pay later, terus punya cicilan gadget, emang itu mesti dikelarin dulu sih, so sorry ya. Tapi kalau cicilannya KPR atau cicilannya mobil gitu ya, itu masih boleh. Jadi teman-teman harus paham dulu, nggak semua cicilan itu jahat. Memang karena ada orang-orang yang membutuhkan bantuan pinjaman itu. Jadi aku ulang, kalau cicilannya bukan cicilan rumah dan bukan cicilan kendaraan, then you need to finish cicilan baru investasi. Oke? Oke, siap. Nah, itu teman-teman catat ya, jangan sampai ya kepengen-kepengen ini itu tapi akhirnya terbengkalai semua. Satu pertanyaan terakhir. Aduh, bingung banyak pertanyaan ini. Nah, ini juga banyak yang nanya ini terkait dana darurat. Ini banyak banget biasanya. Sebaiknya disimpan di bank, RDPU, RDPT, atau deposito, atau bahkan banyak juga yang nanya di saham boleh nggak ya naruh dana darurat. Nah, itu Konsep Mbak dana Prita. darurat itu kan basically kita bisa mudah untuk dicairin ya teman-teman. Nah, otomatis kalau mau mudah dicairin memang pilihannya hanya RDPU, tabungan biasa atau deposito. Kalau kalian takut, aduh takut nih kalau tabungan biasa takut keambil-ambil, ya udah berarti pilihannya either deposito atau RDPU. RDPT sih enggak ya, karena itu masih bisa turun banget gitu teman-teman, apalagi saham jadi enggak. Mungkin kalau di saham tuh maksudnya mungkin kalau di rekening sahamnya aja mungkin nggak apa-apa ya, bukan langsung dibeliin saham terus maksudnya di semua itu all in dana darurat juga di situ ya. Kalau cuma di rekening dan bisa ditarik 24 jam ya masih oke lah kayak tabungan gitu. Nah, Mbak Prita, kita tiba di sesi terakhir karena hampir masih banyak sih tapi sebenarnya maaf ya Mince nggak bisa milihin semua. Ini anakku udah ketiduran di sebelahku soalnya. Jadi, monggo Mbak Prita sebagai closing statement sekaligus wejangan nih terkait inti dari poin pokok kita strategi money Yes, management tahun intinya ini. adalah tahun 2023 teman-teman jangan dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan gitu karena banyak kok yang bisa kita usahakan. Nomor satu pastinya adalah memahami diri kita sendiri supaya keuangan kita tetap terjaga dan lakukan apa yang memang perlu dilakukan. Yang kedua, kalau memang ternyata kita perlu menambah penghasilan karena faktor-faktor ekonomi yang memang sudah mendorong membutuhkan, ya sudah bukalah terhadap kesempatan-kesempatan itu. Meskipun misalnya kita ibu rumah tangga, ya nggak apa-apa. Kalau memang itu perlu dilakukan, mungkin hanya untuk tahun ini, tapi tahun berikutnya kita mungkin bisa kembali lagi fokus ke urusan domestik kita. Dan yang terakhir nih, buat aku ya, jadi kaya itu hukumnya wajib buat semua orang. Bukan karena kita mau materialistis, tetapi memang kalau kita mau bisa bermanfaat, mau bisa menolong orang, ya kita memang nggak boleh susah. Kita memang harus bisa cukup hidupnya. Cukup itu kan penting banget ya. Di saat ada kebutuhan, kita bisa memenuhinya. Di saat kita kesulitan, kita juga punya alat nih untuk menolong diri kita. Jadi sebenarnya kalau dibilang berlebihan banget juga tidak perlu. Uang sedikit pasti cukup untuk biaya hidup. Uang sebanyak apapun pasti nggak cukup untuk hanya memenuhi gaya hidup. So teman-teman bijaksanalah dengan uang yang kita miliki hari ini. Karena rezeki hari ini itu betul-betul harus bisa dialokasikan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Dan untuk yang takut banget ngadepin 2023, tenang. Kita masih punya Tuhan. Kita pasti ditolong kalau kita niatnya baik. Oke, keren, keren, keren. Thank you Mbak Prita ini untuk semua uraian wejangannya ya dari menit pertama sampai terakhir. Insya Allah bisa memberikan teman-teman di sini insight ya, biar biar nggak merasa apa ya, kayak overthinking gitulah menghadapi tahun 2023. Mungkin karena berita Aku segala bikin macam ya. keuangannya sukses budgeting, keuangan gak overthinking. Nah, nanti lihat aja tuh. Iya, kalau Nah, itu memang dia tuh. pengen belajar lebih lanjut sama aku gitu, silakan lihat di Instagram aku juga atau di Instagramnya Z Finance. Dan jangan lupa ya beli buku juga teman-teman. Iya, betul.
Betul, jangan lupa ya kepoin semua edukasi Mbak Prita di Subfinance ataupun IG Mbak Prita. Beli buku kami Master Investor di Gramedia terdekat ya, dan semoga semua IG live Mbak Prita, aku itu bisa memberikan banyak lah insight untuk teman-teman biar nggak banyak galau untuk dunia keuangan maupun investasi. Buat Mbak Prita, thank you banget. Ini tips-tips segala macamnya. Sekali lagi thank you juga buat teman-teman semua yang masih stay tune sampai akhir. Thank you ya di awal pekan yang harusnya sih kelihatan padat buat semua orang, tapi di sela-sela itu Mbak Prita mau menyempatkan waktunya buat sharing-sharing ke kita semua. Sehat selalu ya Mbak Prita ya. Sampai jumpa di lain waktu dan IG live berikutnya. Thank you teman-teman juga semuanya. Salam Ya. sehat.